Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua pada sehat-sehat di rumah ya. Oke. Pada pagelaran hari ini yaitu tentang sistem tenaga elektrik dengan kode EL3207. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai generator sinkron. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan masuk ke materi mengenai motor sinkron. Nah, outline pada hari ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang konsep dan operasi dari motor sinkron itu sendiri, kemudian operasi motor sinkron pada keadaan steady state atau keadaan tunak, kemudian starting motor sinkron, perbandingan motor sinkron dan generator sinkron, dan yang terakhir rating motor sinkron. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar bagaimana generator sinkron itu, kemudian pola kerja generator sinkron, bagaimana generator sinkron bisa menghasilkan listrik. Pada dasarnya ketika kita berbicara tentang motor, berarti kita merubah energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, inilah gambaran dari motor sinkron itu sendiri. Dari sisi luar kita lihat ada statornya, kemudian ada supply 3 pas, kemudian ada rotornya, dan di rotor kita mendapatkan DC power supply-nya. Oke. Untuk memahami konsep dasar dari motor sinkron, kita lihat gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut juga itu dapat ditunjukkan bahwa motor sinkron itu mempunyai beberapa kutub. Ada 2 kutub tepatnya. Yang pertama, kutub yang dihasilkan atau medan magnet yang dihasilkan dari statornya, dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotornya. Rangkaian arus 3 fase pada stator itu akan menghasilkan medan magnet yang seragam. Nah, medan magnet yang dihasilkan di stator ini kita kenal nanti dengan istilah adalah BS, dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor itu menjadi BR. Akan memudahkan kita singkat keduanya. Karena medan magnet dan stator berputar dengan medan rotor, dan ini akan terjadi terus menerus, dan si rotor ini akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan kepada si BS. Jadi torsi induksinya, arahnya akan sama dengan kecepatan sinkronnya. Ketika mereka sudah lock, mereka akan selalu berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Prinsip dasar dari operasi motor sinkron yakni adalah rotor selalu mengejar medan magnet yang ada di stator, atau BR selalu mengejar si BS. Karena motor sinkron adalah motor fisik yang sama dengan generator sinkron, maka semua persamaan kecepatan, daya, torsi, dan lain sebagainya pada generator sinkron berlaku juga untuk motor sinkron. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama kita bisa melihat rangkaian ekuivalen dari motor sinkron. Tadi kita lihat di bagian rotornya itu terdapat belitan tersendiri dan terdapat power supply tersendiri. Nah, atau biasa dikenal dengan double excited. Di sini ada masukan berupa tegangan DC untuk field current-nya, untuk di rotornya. Di sini nanti ada R adjektifnya, ada RF-nya, dan ada impedansi LF-nya. Dan untuk setiap belitan di stator, ini kita asumsikan karena 3 fase, ada fase pertama, ada fase kedua, dan ada fase ketiga. Kalau kita asumsikan menjadi 1 agar mudah, kita ambil salah satunya saja. Nah, rangkaiannya akan disederhanakan menjadi seperti ini.
Yang kiri adalah field circuitnya, yang kanan adalah motor circuitnya. Dari persamaan ini, dari rangkaian ekivalen ini, kita dapat membuat persamaan bahwa besarnya V pas itu adalah EA ditambah IARA ditambah IAGX-IA. Oke, jika kita tadi sudah melihat bagaimana rangkaian ekivalen dari motor sinkron, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, masih di konsep dan operasi motor sinkron, yakni tentang perspektif dari medan magnetnya. Misalkan kita lihat dari generator sinkron di bus infinity. Yang pertama seperti itu. Di sini kita punya V pas, fasornya arahnya ke sana dengan besarnya sedemikian. Dan kita punya besarnya EA itu sama seperti ini. Dan jika kita lihat dari persamaan tersebut, kita bisa mengetahui besaran JXAIA itu adalah arahnya ke atas. Dan besarnya IA itu adalah 90 derajat dari besarnya EA. Jadi arahnya ke sana. Ini kalau ditemplatkan dia akan jadi di sini. Ini harusnya 90. Nanti akan sama dengan yang di sini. Kemudian untuk medan magnetnya, fasornya seperti apa? Kita lihat BR atau medan magnet yang ada di rotor, kemudian di sini adalah medan magnet yang ada di stator, dan besarnya binet ada di antara keduanya, resultan keduanya. Washing atau kecepatan synchronize itu selalu arahnya counterclockwise. Nah, dari sini kita lihat besarnya V fast itu nanti akan kita arahkan hampir sama dengan yang ada di binet arahnya, fasornya. Dan besarnya EA itu fasornya akan sama arahnya dengan yang BR. Torsi induksi arahnya itu sama dengan arahnya yang dihasilkan dari BR cross binet. BR cross binet berarti torsinya arahnya ke sana. Ketika omega sync, kecepatan synchronize arahnya counterclockwise dan torsi induksi arahnya clockwise, maka di sini nanti akan ada pembangkitan energi listrik. Nah, di sini yang jadi generator tadi. Ketika generator sinkron, prime movernya gagal. Ini sudah saya declare di situ. Ketika ada kegagalan prime mover, maka yang terjadi adalah BR ini akan turun terus sampai berada di bawah binet. Dan BS sebagai akibatnya dia akan naik. Oke, sudah dipahami? Sehingga ketika seperti ini, torsi induksinya akan berubah arah menjadi sejalan atau counterclockwise. Ini torsi induksi. Nah, arah torsi induksi ini searah jarum jam di generator sinkron, dan torsi induksi berlawanan arah jarum jam ketika menjadi motor sinkron. Ketika prime mover gagal, maka torsi induksi arahnya akan sama dengan putaran rotor, yang mana dengan kata lain si generator sinkron tadi kalau ketika prime movernya gagal, dia bisa dikatakan berubah menjadi motor sinkron. Oke, mudah dipahami? Ya, agak rumit. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ketika konsepnya prime mover tadi gagal, dia sudah berubah menjadi motor karena generator tadi terhubung ke dalam bus infinity. Jadi ini generator, dia kan terhubung 3 pas ke dalam bus infinity. Bus, dan di sini adalah prime movernya. Dan ketika prime mover ini gagal untuk berputar, terjadi kegagalan di situ,
maka generator ini akan berubah menjadi motor karena dia bisa mendapatkan supply dari jaringan. Kita pelajari dari perspektif tersebut, maka besarnya BNet ini tadi sama dengan VPAS, EA sama dengan BR, dan BS sama dengan BS. Tentu saja, nggak ada lawan dia kan. Nah, dari sini kita sudah lihat ketika BR berada di bawah BNet, maka besarnya torsi induksi tadi kan BR cross BNet. Maka BR cross BNet torsinya arahnya ke sana, sejalan dengan kecepatan sinkronnya. Dengan persamaan yang digunakan adalah ini, EA sama dengan VPAS plus RAIA min JXIA. Loh Pak, kok ini min? Oh iya, gampang. Tadi kita sudah lihat kalau BNet itu sama dengan VPAS, BR sama dengan EA. Berarti kita rubah ini ke dalam fasor yang lain. Kita lihat fasor untuk tegangan arahnya seperti ini, sama dengan BNet. Kemudian fasor untuk EA sama dengan BR. Dan berarti ketika posisi di bawah, maka nilai JXIA nilainya adalah negatif. Karena ada di bawah. Dan di sini adalah besarnya delta. Dan untuk besarnya antara IA dan VPAS itu nanti adalah theta, yang kemudian nanti kita bisa hitung menjadi power faktornya. VPAS merupakan sumbernya dan EA itu merupakan EMF induksi di armatur. Nah, kita dapat lihat bahwa EA lebih besar dari VPAS. Ini EA, ini lebih besar dari VPAS. Bagaimana ini mungkin? Mungkin aja, karena kondisi ini lebih dikenal dengan kondisi overexcited motor sinkron. Overexcited motor sinkron ini diakibatkan dari field excitation change. Nanti kita akan bahas tentang field excitation change lebih lanjut. Nanti kita juga akan kenal namanya under excited motor sinkron, normal excited motor sinkron, dan yang terakhir adalah over excited motor sinkron. Jadi dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa ketika generator EA akan leading terhadap VPAS dan BR akan leading terhadap BNet-nya. Atau kalau kita gambarkan misalkan ini BNet, maka besarnya BR itu akan selalu leading. BR. Kalau yang ada di motor, ini misalkan BNet, maka BR-nya lagging. Mudah ya, patokannya ada di BNet. Ketika dia lead terhadap BNet-nya atau EA nanti lead terhadap VPAS-nya, berarti mesin sinkron tadi akan bersifat sebagai generator. Dan ketika dia lagging terhadap VPAS atau BNet-nya, si EA BR tadi, maka mesin sinkron tadi akan berubah menjadi motor sinkron. Seperti itu untuk penjelasan konsep dan operasi motor sinkron. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas setelah ini.